Mungkin ada beberapa teman yang mengatakan lebih glowing gitu ya Pak? Misalnya dari anu kambing pernah sekali aja, tapi kan dari Jerman ya datang. Dari Jerman. Tahun berapa ya? Tapi luar biasa beliau ini, seusia beliau ini masih keluar kota, keluar negeri itu masih seperti hal yang biasa ya. Dengan kondisi badan yang tetap fit seperti ini, maka saya kira memang dibutuhkan terapi untuk wellness. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali dengan kami di channel Arif Official. Kali ini saya menampilkan sebuah konten yang berbeda dari biasanya. Jadi kami akan menghadirkan seorang tokoh yang sangat luar biasa sekali dan mungkin sempat menjadi percontohan banyak orang ini karena beliau yang berhasil dalam usahanya dan berhasil dengan beberapa pendirian atau pemikiran beliau yang sangat luar biasa sekali. Itu adalah Bapak Puspo Wardoyo. Assalamualaikum Pak Puspo. Waalaikumsalam. Mungkin semua orang sudah kenal beliau ya. Beliau dengan usahanya dulu dengan ayam bakar Wong Solo yang sangat merajai di seluruh Indonesia pada waktu itu ya Pak Puspo, dan sekarang beliau dengan usaha yang kurang lebih hampir sama, lebih dari 230 outlet baik di Indonesia maupun di luar negeri, dan sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah kali ini saya bisa sowan ke beliau di sini karena beberapa waktu yang lalu beliau sempat datang ke kami untuk wellness, untuk bagaimana mempertahankan kondisi fisiknya tetap fit ya di tengah-tengah sibuknya usaha beliau mengurus outlet ataupun usaha-usaha yang lain. Pak Puspo Wardoyo, gimana kabarnya sekarang Puspo? Alhamdulillah. Siap ya Mas ya. Kelihatan lebih muda dari biasanya ini. Ya. Jadi pada waktu itu Bapak ke tempat kami memang untuk bagaimana menjaga tubuh tetap fit ya, wellness gitu ya Pak. Betul. Apakah ada keluhan pada waktu itu Pak? Ya kita ingin aja bagaimana supaya saya udah umur ya. Bagaimana saya supaya dan kemudian mungkin makanan dan apa-apa kan tidak untuk saya dan sudah supaya tumbuh dan tua bisa tua tapi tetap masih muda gitu ya. Ya, beliau datang ke tempat kami, kemudian beliau menginginkan ada satu terapi untuk tetap menjaga tetap fit, kemudian kami coba tawarkan menggunakan Secretum Stem Cell, dan alhamdulillah beliau melakukan terapi Secretum sampai saat ini sudah berapa kali ya Pak? 5 ya? 10 kali ya, 10 kali ya kurang lebihnya. Ya. Dan gimana sekarang yang dirasakan sebelum dan setelah terapi Secretum Pak? Ya alhamdulillah. Ada terasa respon bagus ya? Ya. Lebih fit gitu loh. Ya alhamdulillah. Ya, pemirsa sekalian, karena Secretum itu memang yang paling dirasakan adalah setelah diinjeksikan itu badan semakin fit ya, semakin fit, tidak mudah lelah, dan itu juga yang saya rasakan karena saya juga injeksi sendiri Mas. Jadi saya sudah hampir 20 kali injeksi Secretum. Jadi alhamdulillah memang kondisi lebih fit, dan mungkin ada beberapa teman yang mengatakan lebih glowing gitu ya Pak. Jadi Secretum ini memang banyak orang yang kemudian menganggap sebagai kecantikan ya. Karena memang salah satu efek daripada Secretum adalah lebih glowing, kerutannya menjadi berkurang ya Pak Puspo ya. Ya, kerutan semakin berkurang, dan ini yang mungkin diharapkan banyak orang gitu ya tentang terapi Secretum ini. Dulu dengar Secretum Stem Cell dari mana ya Pak Puspo? Ya kita sering dong, kita pernah nyoba sana sini sering. Pernah nyoba stem cell juga di tempat lain gitu ya? Ya tempat lain. Dengan mungkin menggunakan sel ya Pak Puspo, atau langsung Secretum? Kalau dulu itu stem cellnya dari anu kambing pernah sekali aja, tapi kan dari Jerman ya datang. Tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu. Ya, karena beliau orang yang berada ya, jadi mungkin sudah kemana-mana dengan stem cell yang harga mahal-mahal ya Pak Puspo. Ya. Nah, sama Profesor. Iya. Dan sudah berapa lama mencari terapi stem cell itu Pak? Sudah 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Berarti sampai sejak dulu stem cell belum terkenal seperti sekarang. Ya, betul, belum terkenal. Sampai dengan sekarang sudah seperti kacang goreng di mana-mana stem cell. Ya.
Para peserta sekalian, memang kalau untuk wellness ini kita bisa menggunakan sel dan kita bisa menggunakan sekretumnya. Karena efeknya sistemik, maka saya kira dua-duanya bisa berefek yang sama gitu ya. Harga berbeda tapi efeknya lebih sama. Gitu. Karena ketika kita menginjeksikan sel pun yang bekerja adalah sekretumnya. Jadi growth faktornya, kemudian exosomnya, sekretumnya akan bekerja gitu. Maka saya kira untuk wellness saya pakai sekretum bisa, pakai sel pun juga bisa, pakai exosom juga bisa. Pak Puspa, sebelum terapi stem cell ini ada terapi-terapi yang lain tidak Pak? Ya juga ada. Dan itu mahal-mahal semua. Ya betul. Yang mahal semua ya. Ya. Pernah terapi ke luar negeri juga dengan terapi-terapi sejenis stem cell gitu? Kalau ini enggak, tapi kalau yang dari Jerman datang pernah. Oh, dari Jerman pernah datang ya. Dari Singapura, dari Jerman pernah datang. Kalau obat-obatan konsumsi betul Pak? Saya paling lambung Ya. Saya kan tes terus ya tiap hari kan. Dari mana-mana kan bagi makanan sudah bisa. Jadi penyakitnya ya, orang-orang yang outlet makanan ya. terlalu banyak cicip-cicip ini. Ya. Bukan masalah. Ya. Tapi luar biasa beliau ini, seusia beliau ini masih keluar kota, keluar negeri itu masih seperti hal yang biasa ya. Dengan kondisi badan yang tetap fit seperti ini, maka saya kira memang dibutuhkan terapi untuk wellness ya, selain juga menjaga pola makan ya maksudnya, kemudian olahraga yang teratur gitu. Dan mumpung kita bersama pengusaha yang sangat sukses, maka mungkin perlu kita minta kiat-kiat Mas dari beliau ini, gimana kok bisa sesukses ini sekarang usahanya itu. Dari dulu ya. Awalnya seperti apa Pak? Soalnya kan saya ini kan turun-temurun ya. Di kuliner itu turun-temurun dari bahasa dulu kan, dari jualan di Alila itu, depan Alila itu. Waktu itu masih PT Barokah itu, jualan sate kere. Jadi sate kere pertama di Solo itu buat saya. Jadi sudah memang turun-temurun sate ya. Sudah turun-temurun ya? Turun di ibu saya juga ayam juga keren. Saya kan benar sih. Tapi dulu tidak sesukses sekarang ini ya outletnya ya? Enggak. Sekarang sampai berapa ratus lebih? Plus 30-an. 40-an lah kita. Saya dengar ada yang di Arab Saudi juga ya? Ada. Kemudian catering juga ya Mas? Dan makanan siap saji untuk haji tahun kemarin, tahun ini. Semua yang ada di Arsmuna itu kami yang dari yang seluruh dari usaha kuliner itu kan sering sekali naik turun kadang berhasil, terus banyak juga yang berhasil. Apa sih kiatnya biar bisa tetap sukses seperti ini Pak? Mungkin ya pertama profesional ya, terus juga yang cita rasanya untuk kita jaga, karena kami untuk berbeda kita ada namanya standarisasi, itu main pasta ya. Jadi ketepatan rasa itu jelas. Kita kirim dari produksi dari Solo, kita kirim ke outlet, sehingga kita tanpa set sudah semuanya sudah terukur. Jadi insya Allah. Berarti awal-awal dipegang sendiri ya Pak? Oh iya, waktu saya 3 ekor sampai 10 ekor masih pegang. Sekarang memang ada tim masanya sendiri ya? Udah beda ternyata. Kita ada pabrikan yang. Kalau kiat-kiat yang tidak, yang selain profesionalitas gitu saya. Ya kita kalau itu jelas spiritualnya harus kuat. Ya. Jadi kita menerapkan syariat Islam dalam rumah tangga kita, dalam perusahaan kita. Bagaimana itu bisnis dalam rangka penyelamatan dari siksa api neraka. Jadi kita terapkan sendiri dan juga untuk keluarga dan untuk semua karyawan kan tugas berpimpin dalam rangka untuk bagaimana supaya keluarga saya dan mungkin termasuk karyawan saya bisa selamat dan siksa neraka. Yang penting itu. Jadi kita semua ke jalan Allah nih. Karena kita jalan Allah semuanya ya otomatis ini
bisnisnya ikut sendiri. Jadi berkah. Berkah Jadi berkah. sendiri, insya Allah. Saya dengar juga sedekahnya luar biasa ini. Ya, insya Allah. Itu yang kita mensedekahkan 30%. Bagian rezeki karena memang bahwa rejakna ikut tadi. Sebulan rezeki itu harus kita keluarkan. 30%. Insya Allah. Dan tidak ada harta berkurang yang ada terus ya. Kalau 30% luar biasa. Kalau 20% ya hanya sebatas mengamankan harta ya. 10% lumayan. Kalau dari 30%, karena kalau Islam kan sebagian banyak, sepertiga. Terus nggak saya hitung lagi gitu loh. Kalau kamu ngitung-ngitung, ya kamu ngitung-ngitung. Kalau saya mau maju selangkah, harus 2 langkah. Kalau mau berjalan hambar, artinya kita ya berani. Harus berani. Karena Allah nggak takut-takut. Nggak saya hitung-hitung, udah 30 mau lebih terserah. Tapi ini kan karena Allah perintah ya. Jadi bisnis itu ikut semua. Saya kan orang ya tak bodoh juga. Tertata sendiri nggak tuh ada saja yang mengawasi saya, ada yang bela, ada yang bantu, ada. Jadi itu luar biasa. Ya, inilah fadilahnya ahli sedekah seperti ini. Bisnis tetap eksis ya, walaupun ada krisis moneter, walaupun ada yang lain-lain tidak terpengaruh ya, Masya Allah. Karena barokahnya sedekah memang sangat luar biasa sekali, Masya Allah. Dan ini yang patut kita contoh dari beliau ini, istiqomah dengan syariat Islam, dengan sedekah, dan insya Allah bisa mengikuti ya Pak Puspo ya. Ini mungkin terakhir, mungkin nasihat-nasihat kepada para pemirsa Pak Puspo untuk para pebisnis muda misalnya ataupun yang lain untuk. Ya kan, kalau kita ya itu kita harus punya cita-cita atau punya maksud dan itu harus sesuai dengan syariat Islam minimal lah. Dan sedikit lah kami dari amin di kota beruntung lah saya beruntung orang yang dalam khusus dalam sholatnya. Orang khusus dalam sholatnya artinya tidak hanya khusus dalam sholat tapi khusus di luar sholatnya ada kesalahan sosial. Perasaan suara ada dengan kerjaan jasa, hanya lapmikmu itu berarti tidak kerjaan sia-sia. Penjasa kan kerja keras, banding kurang kerja keras itu. Pendapatan uang baru lizakat difailun, bayar zakat. Bayar zakat pasti akan diberi kelebihan sama Allah, dilibatkan sama Allah. Nah ini kalau udah kita punya segalanya kelebihan baru yang paling kebanyakan pengusaha hancur di situ itu di Furujina menjaga kemaluan. Jadi kebanyakan pengusaha hancur itu banyak nggak bisa menjaga kemaluan. Setelah sukses, kemudian banyak godaan-godaan. Masih perempuan situasi. Bagaimana supaya bisa menjaga kemaluan itu? Hanya ila ala aswaji kecuali kawin. Ya. Itu bisa jaga kemaluan. Maksudnya Rasulullah SAW. Orang sukses itu ya tadi ada kesalahan suatu bagus, sholat sosial, kerja keras, membayar zakat 30%, terus bisa menjaga kemaluannya kecuali kawin. Insya Allah. Sukses insya Allah. Dunia akhirat. Orang yang beruntung. Aflahul mu'min. Insya Allah. Ya sekalian, demikianlah kita obrolan santai dengan beliau Bapak Puspo Wardoyo, pemilik owner dari Ayam Bakar Wong Solo dan sekarang sudah merambah bisnis yang lainnya, ada ayam Surabaya, ada yang Surabaya, penyetan. Ya, di kemarin buka baru penyetan 2-3 kali itu Mas Selasa baru. Iya, tadi saya lihat ke saya itu belum jadi, sudah penuh ininya pengunjung itu, Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita para pengusaha dan yang lainnya, dan juga tentu kalau pengen sukses ya kita tidak boleh mengorbankan fisik kita kan, jangan sampai nanti sukses fisik kita sakit-sakitan gitu kan ya, suksesnya habis buat ngobatin sakitnya ini. Maka tetap jaga kesehatan dan istiqomah dalam kebaikan ya. Saya ikut sandal dokter ngasih, salah saya terus lanjut mudah-mudahan biar tetap fit.
Baik, terima kasih Pak Puswa atas Ya. obrolannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.